Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subenarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Hari ini ada satu momen yang banyak sekali ditunggu oleh publik, ya, yakni yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni kehadiran Sylvester Matutina. Ya, ini relawannya Jokowi yang rencananya dia akan menghadiri sidang peninjauan kembali yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini kaitannya dengan vonis dia yang sudah inkrah di Mahkamah Agung, yakni 1,5 tahun penjara karena penghinaan terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Nah, banyak orang mengapa menunggu-nunggu karena Sylvester Matutina ini kan selama ini katanya tidak menghilang, tidak bisa ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena kasus yang sudah inkrah atau harus sudah berkekuatan hukum tetap dan harusnya dia segera masuk penjara itu sudah dijatuhkan oleh hakim pada tanggal 16 September 2019. Sampai sekarang kan dia juga belum dijebloskan ke penjara. Alasannya dari kejaksaan itu karena ya dia menghilang. Nah, kalau sekarang dia hari ini mestinya tadi dia hadir, ini kan harusnya jadi momen Kejaksaan Agung nggak bisa ngeles lagi bahwa dia harus ditahan. Ya karena alasannya apa? Sudah muncul di pengadilan itu kok tidak juga ditahan. Tapi ternyata Sylvester Matutina hari ini tidak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan akhirnya ya sidangnya ditunda sampai pekan depan. Ini menurut hakim karena alasannya si yang mengajukan peninjauan kembali ini tidak hadir, ya maka ditunda sepekan yang akan datang. Nah, yang cukup menarik itu adalah alasan yang diajukan kenapa dia tidak hadir. Kalau menurut versi pejabat humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rio Barten, katanya dia ini menderita chest pain, ini apa nyeri di dada gitu. Tapi menurut rekan dia Adi Darmawan, ini Sekjen Peradi Bersatu, ini yang orang selalu mendampingi Sylvester Matutina, dia menderita tifus. Mana yang benar? Mana yang benar tentu saja kita tidak tahu, tapi yang jelas kita lebih baik berpegang surat resmi yang diajukan ke majelis hakim yang sebutkan bahwa dia menderita CSP dan harus istirahat 5 hari dan dia dirawat di rumah sakit Cinere ini di Depok. Jadi dari sini sebenarnya juga, ini kan sudah ketahuan di mana posisi dari Sylvester Matutina. Nah, artinya kalau menurut keterangan dari surat yang disampaikan oleh pengacaranya kepada hakim, dia berada di rumah sakit dan harus di rumah sakit Cinere dan harus beristirahat selama 5 hari. Harusnya ini tidak ada alasan untuk Kejaksaan Agung juga tidak mengecek dong ya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tepatnya yang harusnya melakukan eksekusi. Benarkah bahwa Sylvester Matutina itu dirawat di rumah sakit Cinere? Dan kalau dia betul ada di rumah sakit Cinere, kan sebenarnya jaksa juga bisa langsung menahan. Tentu saja kan dengan pertimbangan karena dia sedang sakit itu bisa dibantarkan, ditahan dulu, baru dibantarkan. Dengan cara seperti itu berarti kan jaksa itu sudah melakukan eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Tidak seperti sekarang sudah berlangsung 5 tahun sebelum juga dieksekusi dan alasannya karena yang bersangkutan itu menghilang. Nah sekarang jelas kok dia menyatakan bahwa dia ada di rumah sakit Cinere. Tinggal dicek oleh kejaksaan. Kalau ternyata dia tidak ada di situ kan berarti dia membohongi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya kira ini merupakan akal-akalan baru ya dari Sylvester Matutina ataupun pengacara untuk menghindari itu. Karena mungkin tadinya dia tidak menduga bahwa pengajuan PK ini bisa berdampak pada penangkapan dia. Karena ini kita bisa menduga bahwa ini adalah cara dia untuk menghindari ditahan. Kenapa? Karena dengan dia mengajukan PK dan kalau kemudian ternyata PK-nya kemudian dikabulkan oleh majelis hakim dan dia dibebaskan, ya dia tidak perlu ditahan lagi. Tapi yang dia lupa bahwa satu, PK itu, peninjauan kembali itu tidak menunda proses eksekusi yang sudah inkrah, ya sudah berkekuatan hukum tetap. Itu pertama. Jadi walaupun dia mengajukan PK dan sidangnya sedang berlangsung, tapi dia tetap harus masuk penjara. Yang kedua, ini yang jadi serius. Untuk mengajukan PK itu dia yang bersangkutan itu sesuai dengan saya sebut sebelumnya dalam pasal 265 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 2 disebutkan dia harus datang sendiri dan menandatanganinya. Kenapa? Karena dia kan tidak sedang ditahan atau berada di lembaga pemasyarakatan. Kalau dia berada di lembaga pemasyarakatan ditahan, dia bisa diwakili oleh pengacaranya. Itu dari KUHP. Dari surat edaran dari Mahkamah Agung juga
jelaskan bahwa kalau dia tidak hadir, ya itu batal diajukan ke Mahkamah Agung kalau tidak hadir menandatangani dokumennya. Jadi sekarang ini statusnya yaitu dia belum diajukan ke Mahkamah Agung. Jadi baru minggu depan. Saya kira ini mungkin skenario yang bolong, yang luput dari strategi Sylvester Matutina. Dia mungkin tidak menyadari kalau banyak orang yang memahami bahwa aturan permainan semacam itu. Saya tidak tahu apakah pengacaranya tidak paham, atau saya kira enggak paham, nggak mungkin, atau mereka nganggap ini jangan-jangan orang bisa saja lupa, dan kemudian kejaksaannya pura-pura lupa. Nah, itu mungkin saja bisa terjadi itu. Tapi kalau kemudian dia hari ini datang, itu memang menimbulkan dilema tersendiri. Saya kira dilema utama itu adalah dari kejaksaan. Kalau kemudian Sylvester itu datang ke pengadilan dan kemudian dia menandatangani dokumen pengajuan peninjauan kembali, dan kemudian dia tidak ditangkap oleh kejaksaan, ini akan memberikan semacam justifikasi terhadap publik yang memang terjadi pembiaran yang dilakukan oleh kejaksaan, bahwa kalau selama ini kejaksaan menyatakan bahwa dia tidak bisa ditangkap karena dia menghilang, maka ya sekarang tidak ada alasan lagi karena sudah di depan mata. Kan saya sebelumnya juga menyebut bahwa jarak antara Kejaksaan Negeri di Jakarta Selatan dan juga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dia nggak terlalu jauh lah, masih sama-sama di lingkungan Jakarta Selatan gitu. Kalau tuh ada kemacetan dengan foreigners dengan apa juga bisa kejaksaan itu segera tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gitu. Ini yang saya menduga bahwa mungkin mereka tadinya menduga bahwa ini orang mungkin tidak menyadari, atau ini ada skenario yang bolong dari skenario akal-akalan yang disiapkan oleh Sylvester Matutina. Karena kalau sampai kemudian dia hadir dan kemudian kejaksaan tidak menangkap, seperti saya sebutkan tadi, dampaknya bukan hanya terhadap kejaksaan, tapi juga terhadap pemerintahnya Prabowo. Ini memang nggak serius, dan berarti ada yang melindungi Sylvester Matutina. Nah, tetapi kalau kemudian dia ditangkap, ini kan yang jelas ini yang tidak dikehendaki, karena sangat terlihat sekali kenapa selama 6 tahun itu kemudian dia tidak ditahan, ya karena ada yang melindungi. Kita tahu kalau kita secara kronologis kita hitung, misalnya tanggal 16 September 2019. Pada saat itu adalah akhir masa jabatan dari Joko Widodo, tetapi dia kan sudah dipastikan terpilih kembali untuk menjadi presiden periode yang kedua, yakni periode 2019 sampai 2024. Dan itu selama periode terakhir pemerintahnya Jokowi dia aman-aman saja, tidak ada proses eksekusi. Kalau sebelumnya alasannya yang disampaikan oleh Anang Supriyatna ini, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, yang waktu itu dia menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang harus melakukan eksekusi, karena dia kan pada tahun 2019 itu ketika divonis bersalah oleh Mahkamah Agung, dia menghilang, dan tidak lama kemudian itu COVID. Jadi ya ngapain orang yang di dalam saja dilepaskan, terus kemudian ada orang ditangkap seperti Sylvester Matutina. Tetapi setelah itu kan COVID hanya berlangsung selama 2 tahun, ya tahun 2020 sampai 2021. Tapi sampai 2024 ketika berakhir masa jabatannya Jokowi, dia masih aman-aman saja. Bahkan kemudian di era pemerintahnya Prabowo ini kan dia diangkat menjadi komisaris di ID Food. Nah, sekarang ini ketika kasus ini dipersoalkan, kan pemerintahnya bukan lagi Jokowi, pemerintahnya Prabowo. Jadi kalau terjadi apa-apa dan kemudian kalau Sylvester Matutina tidak juga segera dieksekusi, bukan hanya kejaksaan yang citranya akan buruk, tapi pemerintahnya Prabowo. Ini saya kira kenapa kemudian dari ini dia menyatakan dia sakit, ini bagian dari strategi dia untuk mengulur waktu sampai dia mungkin menemukan jalan untuk meloloskan diri. Ini supaya tidak jadi fitnah, menurut saya harus ada penjelasan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, apakah mereka sudah mendatangi Rumah Sakit Puri Cinere di Depok, karena disebutkan bahwa dia dirawat selama 5 hari. Kalau tifus kan orang harus bed rest ya, berarti dia harus ada di Rumah Sakit Cinere. Nah, kalau kemudian ternyata tidak dicek di sana, tidak ditemukan Sylvester, kemana dia? Ini ada potensi dia menghilang lagi. Ini saya kira penting untuk Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk memulihkan kredibilitasnya. Harus segera ada pengumuman kepada publik, apakah betul Sylvester itu seperti suratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa dia memang sakit dan dia perlu istirahat selama 5 hari. Kalau toh betul, seperti saya katakan,
Apakah kemudian secara formil kejaksaan itu melakukan eksekusi dengan menangkap Sylvester Matutina dan kemudian dibantarkan di rumah sakit, dan dengan begitu berarti harus ada pengawalan dari kejaksaan supaya jangan sampai ketika 5 hari setelah dia sembuh nanti kemudian dia kabur lagi dia dengan alasan menghilang. Tapi kan sekarang ini jadi problem ini ya, kalau katakanlah sekarang dia tidak dengan alasan sakit, tapi kemudian tanggal 27 sesuai dengan sidang kan dia tetap harus datang lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan publik pasti akan mencatat bahwa tanggal 27 dia akan datang, dan orang harus melihat apakah kejaksaan itu melakukan penangkapan atau membiarkan lagi. Ini menarik kalau kita amati nanti ya, terjadi tarik ulur antara kejaksaan dengan Sylvester Matutina dengan publik gitu. Dan sampai berapa lama ini akan mengulur waktu. Sekarang ini bisa didelay dari tanggal 20 ke 27. Apakah nanti akan didelay terus sampai berapa lama itu didelay? Karena proses peninjauan kembalinya, pengajuan peninjauan kembali saja ini menimbulkan tanda tanya pada publik. Kok bisa ya orang sedang dalam posisi buronan DPO, tapi kemudian mengajukan proses peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kita tahu flashback lagi bahwa tanggal 31 Juli itu tim pengacara para aktivis itu mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut agar Sylvester Matutina itu dieksekusi karena dia warawiri di televisi, masa nggak ada alasan bahwa dia tidak bisa dia menghilang. Dan kemudian tanggal 4 menurut keterangan dari Kapus Penkum itu bahwa kejaksaan sudah memanggil Sylvester Matutina untuk dieksekusi. Ini tanggal 4 ya, hari Seninnya. Tapi ternyata dia tidak hadir, tapi dia malah hadir menjadi saksi di Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus laporannya Joko Widodo. Dan kemudian setelah itu dia menghilang, baru keesokan harinya dia kemudian ternyata mendaftarkan pengajuan kembali ke Mahkamah Agung, dan selang 6 hari kemudian sudah ditetapkan bahwa sidangnya akan berlangsung hari ini, yakni hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025. Jadi bayangkan ya, di negara ini hukum bisa seperti itu. Orang yang sudah jadi buronan masih bisa mengajukan peninjauan kembali gitu dan diproses dalam waktu yang singkat, dan ketika sidang tiba-tiba karena orang meributkan bahwa dia harus ditangkap oleh Kejaksaan Agung, dia menyatakan sakit. Ini menarik ya, tapi harus terus kita kawal terus ini kasus ini, karena ini bukan persoalan sentimen atau kebencian pribadi, tapi ini adalah proses penegakan hukum. Dan kalau orang seperti Sylvester Matutina saja karena kedekatan dia dengan Jokowi kemudian bisa mempermainkan hukum, bagaimana dengan orang-orang yang jauh lebih pengaruhnya lebih besar lagi dari dia gitu. Dan tapi kemudian juga orang bertanya bagaimana dengan yang lain yang selama ini ternyata tidak mendapat perlindungan hukum. Jadi menurut saya ini jangan dianggap remeh, ini soal yang sangat serius dan kita kawal terus kasusnya Sylvester Matutina. Saya Subhan Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.